Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mujahid Gobral Muhafid, NIM 114211117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema sengketa blok Ambalat. Sekilas tentang Ambalat. Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penanaman blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Berikut merupakan peta dari Ambalat sendiri. Selanjutnya, letak blok Ambalat. Posisi geografis kawasan Ambalat dan Ambalat Timur adalah 2 derajat 45 LU, 3 derajat 52 LU, dan 118 derajat 17 BT, 119 derajat 5 BT, seluas 15.235 km persegi, yang terletak di perairan Laut Sulawesi sebelah timur Pulau Kalimantan Timur. Penyebab terjadinya sengketa Ambalat. Masing-masing negara mengklaim bahwa blok perairan Ambalat adalah wilayah teritorial kedaulatan negaranya. Tidak adanya batas negara yang jelas di kawasan perairan Ambalat. Tidak ada kesepakatan antara kedua negara atas batas negara. Adanya sumber daya alam yang melimpah ruah yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan Ambalat, yaitu minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu kronologi sengketa Ambalat tahun 2005 sampai 2009. Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia, diantaranya 1. Kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. 2. Kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut. 3. Yaitu satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beechcraft B200T Super King melintas memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 3.000 yard. Pengamanan wilayah Ambalat terus. Keempat, yaitu pengamanan wilayah Ambalat terus diperketat. Sebanyak 130 pasukan marinir yang tergabung dalam satuan tugas atau Satgas Ambalat 9 kembali dikerahkan ke wilayah yang sampai sekarang masih menjadi sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia. Usaha-usaha penyelesaian konflik. Pengakuan peta pertama yaitu pengakuan peta laut. Intinya penggunaan peta laut tahun 1979 oleh Malaysia harus didasarkan pada kaidah ilmiah dan hukum yang bisa diterima. Jika peta laut ini hanya memenuhi kepentingan dan keyakinan sepihak saja tanpa memperhatikan kedaulatan negara tetangga, jelas hal ini tidak bisa dibenarkan. Kedua, konferensi internasional, yaitu mengajukan kasus ini ke badan internasional seperti ICJ adalah juga alternatif yang baik. Ada 3 hal yang melandasinya. Pertama, kasus-kasus semacam ini biasanya berlangsung lama, bisa sampai 4-5 tahun. Artinya ini akan menyita biaya yang sangat besar, sementara negosiasi antar negara mungkin akan lebih produktif. Kedua, pengadilan kadang-kadang memberikan hasil yang mengejutkan. Keputusan The Gulf of Fonseca adalah contoh yang nyata. Ketiga, kadang-kadang argumen pengadilan dalam membuat keputusan terkesan kabur sehingga sulit dimengerti. Ketiga, elemen negosiasi. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya, negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yakni Indonesia dan Malaysia. Bila mana jalan keluar ditemukan kedua belah pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsensi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Simpulan, kejadian ini nampaknya semakin mempertegas pentingnya penetapan batas negara, tidak saja dengan Malaysia, tetapi dengan seluruh negara tetangga. Dengan Malaysia, Filipina, Palau, India, Thailand, Timur Timur, Singapura, Papua New Guinea, Australia, dan Vietnam. Program pemerintah melalui Departemen Kelautan atau Perikanan harus melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil di mana seluruh wilayah Indonesia termasuk melakukan
pemberian nama atau tiponim. Jika ini tidak dilakukan, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau akan kehilangan satu persatu pulaunya karena diklaim oleh bangsa lain tanpa bisa berbuat banyak. Terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya. Yang Ya, pertama yaitu, mengapa Ambalat bisa menjadi rebutan? ya, mengapa Ambalat bisa menjadi rebutan? Jawabannya, mengapa Ambalat jadi rebutan? Blok Ambalat dengan luas 15.235 km persegi ditenggarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat adalah aset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas yang cukup besar. Kelak jika tiba waktunya, minyak dan gas tersebut bisa dieksploitasi rakyat di sana juga mendapatkan dampaknya. Apakah sudah terjawab? Oh ya, sudah, makasih. Saya mau bertanya lagi, Ya, bagaimana upaya pemerintah agar dapat mempertahankan wilayah Ambalat yang sedang menjadi rebutan? ya, dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat, pemerintah Republik Indonesia mesti menggunakan cara-cara damai melalui diplomasi antar kedua negara sehingga dapat mencegah penggunaan kekerasan atau perang. Penggunaan cara-cara diplomasi ditentukan pula oleh pasal 33 Piagam PBB yakni melalui negosiasi, mediasi, konsialisasi, arbitrase, penyelesaian pengadilan atau penyelesaian melalui agen-agen regional atau cara-cara lain menurut pilihan masing-masing negara atau melakukan pertemuan liberal guna membahas masalah dengan perundingan dan memutuskan Pulau Ambalat tetap sebagai wilayah NKRI. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan.